Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang video kedua. Video pertama sudah saya jelaskan tentang apa ini elemen, ilmu kedokteran Cina. Elemen yang mewakili organ-organ tubuh dan mereka saling mendukung atau saling menghidupi dan juga saling mengontrol atau menaklukkan. Jadi ketika satu organ sakit, akan sakit semuanya yang nanti akan menimbulkan namanya komplikasi. Sekarang pertanyaannya, bagaimana cara kita mengetahui ketika organ-organ kita sakit? Ilmu TCM ini benar-benar luar biasa. Walaupun kita bukan dokter, walaupun kita bukan ahli terapis, dengan paham ini, menghayati diri sendiri, introspeksi diri, insya Allah kita tahu apa masalah di tubuh kita. Kita mulai dari jantung dulu. Jantung dan usus kecil ini, dia nanti larinya ke lidah. Jadi bahasanya fisiodiagnosis, menganalisa penyakit melalui fisik, itu dari lidah. Jadi kalau lidahnya sering kegigit atau lidahnya terlihat ada sesuatu, dan ini yang sudah ahli bisa melihatnya, kalau saya belum ahli. Biasanya yang saya tahu adalah contohnya ketika lidah sering tergigit, itu berarti jantung ada masalah, ada pembesaran. Nah, lalu atau di darah, yang suka darah tinggi, darah rendah, HB rendah, nah itu sangat bisa dipastikan jantungnya sedang bermasalah, karena jantung yang tugasnya memompa darah, termasuk kolesterol. Pokoknya semua kendala-kendala yang ada di dalam darah itu adalah pelampiasan tanda dari jantung atau usus kecil yang bermasalah. Nah, kalau saya tidak pernah periksa lab, saya tidak pernah ke dokter, dan saya bukan ahli fisiodiagnosis, bisa dirasakan sendiri. Orang yang jantungnya mengalami masalah, dia ada masalah dengan namanya rasa gembira dan tertawa. Terlalu banyak tertawa, terlalu gembira berlebihan, itu tidak baik, tanda jantung tidak baik. Dan kurang tertawa, nggak pernah tertawa, itu juga jantung tidak baik. Orang yang jarang tertawa cepat mati, mesti gitu ya kalau orang-orang kedokteran. Dan kebanyakan tertawa itu juga tidak baik, akan menyakiti jantung. Lalu kalau lambung ini dia fisiodiagnosisnya ada di bibir atau mulut. Mulutnya bau. Nah, mulut bau ini sering sekali diidentifikasikan dengan lambung. Kadang suka bingung, mulutnya bau tapi kok dikasih herbal untuk lambung. Nah, karena memang ini satu jalur dengan lambung, tanda lambungnya sedang bermasalah. Atau sering nyeri otot. Nah, sering nyeri otot, pegel-pegel, ototnya lemah, lunglai atau bagaimana, itu juga pelampiasan dari lambung. Atau pikiran. Nah, pikiran yang terlalu kencang itu selalu sering tidak hanya ilmu ini ya, di dokter pun juga sama. Lambung disebabkan oleh pikiran yang terlalu tinggi. Sakit asam lambung meninggi itu karena pikiran. Nah, memang betul, pikiran ini adalah identifikasi dari lambung. Mikir terus sih tapi lambungku sehat aja. Nah, bisa dilihat dari sini, orang yang ketika lambungnya sedang bermasalah, dan ini juga sering saya rasakan, itu luar biasa dalam merasakan cinta dan rindu. Itu luar biasa sekali. Jadi rasa kangennya itu luar biasa, kepengen ketemu seseorang atau ingin berkunjung ke tempat kelahiran atau ke tempat siapa yang penuh kenangan. Itu rasanya luar biasa. Kangennya itu benar-benar luar biasa. Ini berarti tanda lambung sedang bermasalah. Nah, lalu logam atau usus, pelampiasan usus besar dan paru ini, elemen usus besar dan paru.
itu bisa diidentifikasi melalui kulit atau hidung. Hidung pilek, hidung bumpet, flu itu tanda paru-paru sedang tidak sehat. Kulitnya gatal-gatal, jerawatan, bisul, herpes, itu semua tanda dari usus besar yang tidak baik. Nah, dan orang yang usus besar atau parunya bermasalah sangat mudah merasakan sedih dan khawatir, yang akhirnya mudah sekali menangis. Nah, terlalu sering menangis ini tanda logam bermasalah, nggak pernah nangis juga tanda logam bermasalah atau usus besar dan paru bermasalah. Lalu ginjal, kalau ginjal ini dia fisiodiagnosisnya di telinga berdengung, telinga nyeri, telinga gatal, telinga keluar kayak lendir hijau, itu sudah pasti ginjalnya bermasalah. Ginjal dan kandung kemih ya, ini sepakat. Atau tulangnya sakit, berdiri lama nggak kuat, sholat maunya duduk terus. Nah, ini pasti ginjalnya ini bermasalah. Dan ginjal itu sangat simpel, air putih aja. Perbaiki air putih, insya Allah ginjal akan normal kembali. Nah, atau rambut. Nah, yang suka rontok rambutnya, itu berarti kurang air putihnya. Dan ini sudah saya praktekkan. Saya sering sekali rambut rontok itu, nah seperti ini. Ini saya juga lagi males minum air putihnya. Jadi sekali usap langsung rontok banyak seperti itu. Ini hanya sekali usap, nggak diapa-apain ini ya. Nah, jadi kalau saya lagi kurang minum air putih, ini mending ini air putihnya sudah agak tak banyakin. Nah, kemarin pas males-malesnya itu, wah, 3 kali lipatnya ini, sekali usap 3 kali lipatnya ini. Nah, ini hanya dengan tangan ya, bukan sisir ya. Ini langsung ini saya praktekkan. Nah, tapi ketika saya memperbaiki air putih, itu rambut rontok benar-benar berkurang sekali, hampir nggak ada. Dan orang yang ginjalnya bermasalah mudah sekali merasakan takut. Ini luar biasa. Saya sudah ketemu orang yang punya masalah dengan ginjal, kurang air putih, rasa takut dan merintih. Sukanya ngeluh terus. Aduh dikit-dikit ngeluh sakit ya, karena tulangnya bermasalah. Tulangnya ini sering kerasa nyeri, akhirnya merintih terus dan sering merasakan takut. Jujur saja sih, aku juga kalau rambut rontok sering takut. Nah, mikirnya aneh-aneh ya, padahal itu sebenarnya kurang air putih aja. Nah, jadi rambut rontok bukan solusinya beli vitamin rambut, ganti sampo, nggak cocok atau apa. Coba dulu air putihnya diperbaiki. Lalu kita ke liver. Kalau liver ini dia fisiodiagnosisnya ada di mata dan kuku. Orang hepatitis matanya kuning. Jadi memang mata itu adalah jalurnya liver dan empedu. Kuku yang rusak, tumbuhnya jelek, jamuran atau apa, itu juga tanda liver bermasalah. Tadi saya bilang saya fatty liver ya. Kuku jempol saya itu tumbuhnya selalu nusuk kedua jempol kaki. Sudah dicabut masing-masing 2 kali, tetap tumbuhnya jelek. Setelah tahu ini, saya sudah tidak mau nyabut lagi karena fokusnya adalah di liver. Dan ketika saya memperbaiki air putih, selain rambut rontok berkurang, kuku saya juga semakin bagus, nggak nusuk-nusuk lagi. Nah, termasuk kuku yang ini, lihat ini ada hitam-hitam di sini. Nah, ini juga tanda liver bermasalah. Ini hitam ini karena tumbuhnya tidak bagus ya, jadi ada goang di dalam ini, terlalu dalam ada goang sehingga kotoran bisa masuk. Nah,
itu liver bisa dilihat dari mata dan kuku. Orang yang livernya bermasalah, harap maklum, dia akan sangat mudah sekali marah, uring-uringan. Dan dia juga suka teriak-teriak, menjerit. Nah, saya ada di keluarga saya yang livernya benar-benar luar biasa. Nah, ibu saya sendiri sebenarnya sih. Ibu saya livernya juga lebih parah dari saya, bahkan sudah membuat radang di empedu. Ya, beliau itu Masya Allah marah-marah terus. Ya, dan memang marah-marah itu sebenarnya karena liver ini ya. Dan memang harus banyak maklum sama orang-orang yang livernya bermasalah. Jadi kalau melihat seseorang, dia kok pemarah sih ya? Coba ditanyain, punya sering sakit di perut kanan enggak? Biasanya ada masalah di liver, minimal perlemakan hati. Biasanya orang yang perlemakan hati itu gemuk. Jadi jangan langsung dihina. Jadi memang orang yang livernya bermasalah atau empedunya bermasalah itu dia akan mudah marah dan menjerit. Nah, keren ya, hanya dengan ilmu ini kita bisa tahu. Jadi dengan ilmu ini kita bisa introspeksi diri. Jadi kita bisa menghayati, kira-kira aku sedang merasakan apa ya? Duh, aku kok mudah banget rindu. Aku mudah sekali kangen. Jangan-jangan lambungku bermasalah. Nah, diperhatikan lagi, wah lambungku bermasalah, aku harus jaga pola makan. Atau kok aku sering sedih, aku sering khawatir, kok aku mudah nangis, berarti usus besarnya sedang terganggu atau paru-parunya. Coba dihayati, agak pilek enggak, agak bindeng enggak hidungnya. Nah, lalu nanti untuk solusinya apa? Nah, nanti akan ada yang namanya solusi obat. Namun untuk solusi obat ini jangan terfokus dengan video saya, karena saya hanya berdasarkan ilmu saja, dan tetap ketika menentukan obat, saya konsultasikan dulu dengan ahlinya. Jadi ini dulu yang dipahami tentang ciri-ciri organ bermasalah. Jantung bermasalah atau usus bermasalah itu bisa dilihat dari lidah dan darah. Dan biasanya emosinya itu suka ada emosi yang bermasalah itu digembira dan tertawa. Terlalu gembira, terlalu banyak tertawa tidak baik, kurang tertawa juga tidak baik. Lambung dan limpa itu ada di bibir, mulut, otot, mudah pikiran, gampang merasakan cinta dan rindu. Usus besar dan paru itu di kulit, hidung, suka merasakan sedih, khawatir, sampai menangis. Ginjal, kandung kemih itu bisa dilihat dari telinga, tulang, rambut, dan sering merasakan takut, suka merintih. Liver empedu bisa dilihat dari mata dan kuku, dan sangat mudah sekali marah dan menjerit. Nah, jadi tahu ilmu ini saja kita sudah bisa melihat kondisi orang, sudah bisa mendiagnosa seseorang atau bahkan minimal diri kita sendiri, kita ini sedang merasakan apa. Dan hati-hati, misal kok aku sering sedih ya, sering khawatir ya, logamnya bermasalah, apa yang harus aku perbaiki? Logam didukung oleh tanah, jadi lambungnya coba diperhatikan, lambungnya akhir-akhir ini makannya teratur atau tidak, banyak makan makanan yang memicu asam lambung atau tidak. Karena lambung yang terus dibiarkan bermasalah, dia tidak akan mendukung logam, dan logam yang akan lebih merasakan sakit. Atau introspeksi jantung, dikontrol oleh jantung, diingat-ingat rutin olahraga tidak, kebanyakan tidur atau tidak, jantungnya sehat atau tidak. Bila jantungnya juga tidak sehat, tidak bisa mengontrol logam. Nah, bisa dilihat sendiri, nanti bisa dihayati sendiri. Ini ya, nanti boleh bisa di screenshot juga. Ini ilmu yang sangat bermanfaat sekali.
video berikutnya saya akan mengajarkan tentang menentukan obat dari ini semua. Tapi sekali lagi saya ingatkan, menentukan obat lebih baik dikonsultasikan dengan ahlinya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.